Assalamualaikum Sobat PBI, how are you all? Hope you always be happy and always be healthy. Okay guys, welcome back to PBI Podcast with different faces and of course with different topic of discussion on the organization. I'm Suci Mawadah, student PBI of UID 2019 as the host of this podcast now. Yap, Sobat PBI sekalian, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa podcast kita kali ini adalah untuk mengupas tuntas segala informasi terkait organisasi yang ada di Prodi PBI UAD ini. And in this part, we're going to focus on this one organization, that is Keluarga Teater PBI. Dilihat dari namanya nih, mungkin teman-teman semua membayangkan kalau ini itu yang berkaitan dengan drama-drama ya. Tapi mungkin kita harus lebih tahu lagi sebenarnya apa sih organisasi Keluarga Teater PBI ini, apa sih impact yang telah diberikan oleh organisasi ini kepada prodi kita, dan apa yang telah dilakukan oleh organisasi Keluarga Teater PBI ini kepada prodi PBI UAD itu sendiri. Nah, karena bincang-bincang kita kali ini adalah mengenai organisasi Keluarga Teater PBI, tentunya kami memiliki narasumber, yang mana narasumber ini adalah ahlinya di dalam dunia perdramaan atau organisasi Keluarga Teater PBI ini. Beliau adalah Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo Suci. Ya, Kak Nabila ini selain pakarnya di dalam organisasi Keluarga Teater PBI ini, beliau juga telah menjabat di organisasi ini selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan for information ya, beliau juga masih mahasiswa di UAD, di PBI UAD itu sendiri. Langsung aja yuk kita tanya kepada Mbak Nabila, apa sih sebenarnya organisasi Keluarga Teater PBI ini seperti apa seluk-beluknya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu aja. Halo Mbak Nabila. Halo Suci. How are you Mbak? Alhamdulillah baik. Sekarang Mbak Nabila semester berapa nih Mbak? Semester 7. Oh, semester 7. Dan berarti udah KKN, udah sempur dan lain-lain dong ya Mbak ya? Ya, insya Allah. Berarti sebentar lagi mau mendekati wisuda nih. Iya. Iya, tentunya Mbak, kami pasti akan mendoakan. Mbak Nabila sendiri asalnya dari mana ya? Dari Jogja. Dari Yogyakarta. Berarti Mbak di sini di rumah, nggak ngekos? Iya dong. Oke. Lebih tepatnya Jogja di bagian mana Mbak? Kalau aku sih di Kulon Progo sih. Oh begitu. Oke Mbak, mungkin kita bisa mulai aja ya Mbak ya, tentang gimana sih organisasi ini. Jadi mungkin dari Kak Nabila sendiri bisa menjelaskan nih, apa sih sebenarnya organisasi Keluarga Teater PBI ini, seperti apa sejarahnya? Untuk Keluarga Teater PBI sendiri itu sebenarnya awalnya itu kumpulan orang-orang yang suka seni sih awalnya. Dan mereka itu berdirinya kalau nggak salah sih ya tanggal 5 Oktober 2001. Jadi awalnya mereka itu bukan teater PBI kayak sekarang namanya, tapi awalnya teater kandang namanya. Teater kandang? Iya. Itu bagaimana nih Kak asal usul dari nama tersebut? Kok bisa keluar teater kandang namanya? Ini asal usulnya sedikit lucu sih karena dulu base camp kami itu di sebelah kandang sapi. Nah, dari situ teman-teman yang ngediriin teater PBI ini namain teater ini jadi teater kandang kayak gitu. Oh gitu, jadi dari awalnya perkumpulan orang-orang, perkumpulan kecil karena base campnya ada di samping kandang sapi, jadi dikasih nama kandang sapi gitu ya, Iya. kandang ya, Iya. teater kandang. Terus bisa berubah menjadi organisasi Keluarga Teater PBI itu seperti apa Kak ceritanya? Nah, kalau berubahnya itu awalnya berubah jadi namanya teater PBI seperti sekarang, tapi I-nya gede. Kalau sekarang kan I-nya kecil. Tapi banyak orang yang salah pengucapannya jadi teater PBL. Nah, itu diganti menjadi teater PBI sampai sekarang kayak gitu. Oh, berubah nama menjadi Keluarga Teater PBI ini setelah diresmikan menjadi organisasi atau bagaimana Kak? Setelah diresmikan jadi organisasi seperti itu. Begitu. Tadi kan Kak Nabila bilang nih kalau organisasi ini telah ada sejak 2001. Sekarang
2020, jadi udah lama ya kak ya berdirinya. Dan ini keanggotaannya itu regenerasi atau bagaimana kak? Kalau keanggotaannya sendiri itu regenerasi, tapi dari kami itu karena mungkin ada nama keluarga, jadi keluarga itu tetap melekat di kita kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya demis di teater PBI. Semuanya itu ya keluarga teater PBI, bukan setelah lulus mereka jadi demis tuh bukan, tapi tetap kita satu keluarga teater PBI. Oh, jadi walaupun mereka sudah tidak ada lagi di UAD ini, atau misalnya mereka udah merantau kemanapun, ketika mereka berada di organisasi keluarga teater PBI, mereka tetap keluarga dari organisasi ini, begitu ya kak ya. Oh, menarik sekali ya kak. Terus ini nih, ngomong-ngomong soal anggota di organisasi keluarga teater PBI, jumlahnya sekarang ada berapa nih kak anggotanya? Kalau jumlahnya sekarang mungkin sekitar 30-an lebih ya. Sekitar 30-an lebih. Terus struktur organisasinya bagaimana? Untuk struktur organisasi sih sama seperti organisasi yang lain. Mungkin cuma yang membedakan itu ada divisi-divisi kayak gitu. Ada divisi tari Sekar Kadita, ada divisi musik setengah lima, ada divisi sastra, divisi pertunjukan, sama ke rumah tanggaan kayak gitu. Kok didengar-dengar nih nama dari organisasi atau nama dari divisi ini cukup unik ya kak ya. Itu mungkin bisa diceritakan secara singkat kak asal usul dari nama-nama yang ada di divisi organisasi keluarga teater PBI sendiri. Untuk divisinya ini kan yang menurut saya unik ini ada dua ya, divisi tari sama divisi musik. Nah, untuk divisi tari ini kenapa dinamakan Sekar Kadita, karena awal mereka launching divisi itu menarikan tarian Sekar Kadita kayak gitu. Jadi dinamakan Sekar Kadita dari launching pertama mereka itu gitu sampai saat ini. Terus untuk yang setengah lima itu karena kan kita punya divisi musik dan ada bandnya di situ, ada yang main gitar, main kajor dan lain sebagainya. Suatu saat itu kita disuruh tampil di suatu acara kayak gitu. Nah, dan kita di situ belum punya nama band itu sendiri kayak gitu loh. Jadi karena acaranya itu setengah lima, jadinya divisi musik itu atau band itu sendiri dinamakan setengah lima kayak gitu. Oh, karena acara musik ini tuh di jam setengah lima. Iya. Oh, jadi setengah lima ini menjadi nama terinspirasi dari waktu dia tampil kayak. Menarik sekali ya. Sungguh unik nih kak nih. Cerita yang kakak sebutkan tadi. Lalu terkait pementasan nih kak sekarang. Kalau misalnya pentas itu apakah semua anggota di keluarga teater PBI itu terlibat, atau misalnya hanya dipilih, hanya ada undian begitu saja, atau bagaimana? Sepengalaman saya di teater selama ini ya, kalau pentas itu kan ada dua, ada pentas studi pentas, ada pentas produksi. Kalau pentas stupen itu emang khusus diperuntukkan buat teman-teman anggota baru teater kayak gitu, dari semester manapun dan dari fakultas manapun kayak gitu. Tapi kalau untuk yang produksi ini, kalau produksi itu tetap kita casting kayak gitu. Jadi kita casting semua anggota, siapa sih yang cocok jadi peran ini, siapa sih yang cocok jadi ini kayak gitu. Oh gitu. Terus nih kak, kalau misalnya dalam sebuah acara nih, misalnya keluarga teater PBI memiliki banyak acara, terus anggotanya itu udah kebagi-bagi nih, mungkin sekelompok anggota ini untuk acara ini, sekelompok anggota lainnya untuk acara lainnya. Jadi itu setiap anggota itu bakalan fokus ke acaranya masing-masing, atau mereka mengikuti agenda yang satu dulu kemudian baru ke agenda yang lain. Itu bagaimana? Pengalaman aku juga sih ya, karena di teater itu kan nggak tabrakan ya, agendanya tuh nggak tabrakan, tapi mereka beruntun kayak gitu loh. Jadi setelah ada agenda ini, ada agenda ini, nah itu semua anggota di teater PBI pasti ikut campur kayak gitu. Bukan di agenda ini mereka yang jadi tuh yang ini, terus yang agenda yang lain yang ini, bukan dibagi-bagi gitu sih, tapi tetap semuanya ikut. Oh, berarti tetap semuanya ikut dulu dalam sebuah anggota, dalam suatu acara, habis itu baru ke acara yang lain, begitu ya kak ya. Kemudian nih, kan tadi kan kakak bilang ada yang ada divisi untuk drama, ada musik, ada juga tari begitu ya. Kalau misalnya untuk drama sendiri nih, otomatis kan dia memerlukan acting yang bagus, acting yang sesuai gitu. Nah, jadi menurut kakak sendiri acting
acting itu susah nggak sih? Terus bisa kasih tahu nggak teknisnya gimana kita bisa memerankan peran dengan sebaik-baiknya gitu? Kan kakak ahlinya nih, ya kan? Bisa dong dijelasin? Kalau drama sendiri, karena saya ini termasuk baru ya di drama, karena awalnya itu saya masuk karena di sana kan ada divisi tari sama musik. Saya lebih ke divisi tari sama musik kayak gitu. Tapi untuk dramanya itu baru-baru masuk ini kayak gitu loh. Nah, menurut saya yang baru itu tuh kayak susah sih, karena harus tahu nih, misalnya saya dulu produksi jadi ibu dari anak berkebutuhan khusus. Jadi kan perasaan sabarnya ibu itu kan harus lebih dari anak-anak yang normal ya. Harus sabar gimana caranya ngadepin anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Jadi menurut saya sih lumayan susah, bukan susah tapi lumayan susah. Kalau mau belajar dan belajar terus tetap bisa kok, teman-teman yang lain juga kayak gitu. Berarti walaupun kita tidak ada bidang di dunia acting, kalau misalnya kita mau pasti bisa ya kak ya. Lalu nih kak, untuk project yang ada di organisasi Keluarga Teater PBI, kan setiap organisasi kan ada project ya kak ya, ada project khusus begitu. Nah di organisasi Keluarga Teater PBI sendiri ada project apa aja nih kak semenjak kakak menjabat? Karena kan tadi udah disebutin ya, menjabatnya udah 2 tahun. Untuk yang periode pertama itu kan karena belum pandemi, project-project kami masih berjalan dengan lancar. Ada oprek, makrab, terus ada apa namanya pentas produksi, pentas tupen kayak itu masih berjalan dengan lancar gitu loh. Tapi untuk yang tahun ini atau periode yang sekarang itu kayaknya masih bingung dengan situasi yang kacau kayak gini sih. Kalau misalnya untuk pementasan sendiri kak, pementasan drama sendiri itu udah kakak ketika kakak menjabat udah merealisasikan proyek apa aja terkait pementasan seni? Kalau pementasan seninya itu kita ada kemarin yang di TBI itu ada Mangir itu termasuk pementasan yang besar menurut saya ya selama saya di teater, karena kami bisa mementaskan pementasan sewah itu, menurut saya sewah itu dengan teman-teman yang terbatas kayak gitu loh, dan dengan dana yang dikasih pun juga terbatas kayak gitu, tapi kita mampu bareng-bareng untuk pentas lebih dari ekspektasi kita kayak gitu. Luar biasa sekali sih kak. TBI itu gedung besar budaya yang di Yogyakarta itu kan ya? Iya. Kalau boleh tahu nih kak terkait dana untuk pementasan Mangir sendiri itu kakak kena dana berapa itu? Kalau dana sih kurang lebih itu sekitar 17 juta. Wow, besar loh kak, angka yang besar untuk mahasiswi, bisa dan itu bisa merealisasikan sebuah pementasan seni yang begitu rupa bagusnya. Lalu kak, untuk Mangir sendiri itu kesulitan apa aja sih yang kakak alami ketika ingin mementaskan pementasan yang besar itu? Kalau kesulitan sih pasti semua organisasi juga merasakan ya. Kesulitannya yang pertama ya komunikasi. Itu pasti dan kayaknya tuh wajib gitu loh, kalau kesulitan komunikasi tuh wajib banget. Nah, yang kesulitan yang lain tuh kayak misal SDM-nya kurang, atau SDM-nya yang ini awalnya bisa datang tapi ternyata nggak bisa datang, nggak bisa pentas kayak gitu tuh kayak malah buat kacau sendiri kayak gitu. Tapi di samping itu sekarang yang kita rasakan dan yang teman-teman teater rasakan tuh cuman kangen dong mau pentas lagi, terus kangen hektik di backstage, kangen hektik di ini kayak gitu sih. Terus kalau untuk Mangirnya itu sendiri itu apa ya, orang-orang yang berperan di dalamnya itu benar-benar dari organisasi Keluarga Teater PBI atau ada berkolaborasi dengan pihak luar? Kalau itu ada berkolaborasi dengan pihak luar, karena jujur aja SDM-nya kurang gitu, karena itu Mangir
kan tokohnya banyak banget ya. Jadi kita juga kekurangan SDM yang memadai kayak gitu. Jadi kita tetap kolaborasi sama teman-teman yang ada di luar kayak gitu. Tetapi tetap organisasi keluarga teater PBI yang mendominasi begitu ya Kak. Biasa sekali ya Kak ya. Kemudian untuk divisi yang lain terkait musik nih Kak, dari divisi musik sendiri itu udah merealisasikan proyek apa? Kalau divisi musik itu karena divisi musik ini sebenarnya membantu teman-teman drama kayak gitu, misalnya pementasan nanti ada musik latar kayak gitu kan. Itu dari divisi musik? Iya, berarti divisi tidak musik. mengambil dari musik luar ya Kak ya? Enggak. Nah, Biasa sih. di samping itu juga divisi musik juga punya album mereka kayak gitu loh. Divisi musik ini ada berkolaborasi nggak Kak dengan divisi tari? Jadi kan kayak misalnya nih divisi musik menciptakan sebuah lagu, terus dari divisi tari itu menarikan lagu tersebut begitu, ada nggak Kak seperti itu? Ada. Contohnya Kak? Contohnya itu kemarin lagu Aku dan Kamu itu, Yang diupload di YouTube teater PBI itu Iya, bukan? yang Itu kolaborasi antara divisi musik sama divisi tari. ya, divisi musik. Itu luar biasa sih Kak. Itu yang nyanyi kalau boleh tahu siapa ya Kak ya? Yang nyanyi itu kebetulan saya sendiri. Oh Kakak sendiri. Suaranya merdu sekali ya Kak ya. Alhamdulillah. Menarik sih Kak, itu berarti Kakak selain pinter drama juga pinter nari juga pinter nyanyi. Ya, Iya. lah. Multi talenta sekali ya Kak Nabila, ternyata teman-teman. Perlu ditiru nih, perlu dijadikan acuan nih untuk kita kalau untuk menjadi multi talent seperti Kak Nabila begitu ya. Lalu Kak, ini kita kembali lagi ke dalam pementasan seni. Kira-kira untuk pementasan seni itu sendiri berapa lama latihannya? Kalau pementasan seni itu yang produksi itu kurang lebih 5-7 bulan. Kalau yang studi pentas mungkin 3-1 bulan itu udah selesai. Kalau untuk Mangir sendiri kemarin itu berapa lama Kak latihan? Mangir itu kalau dikalkulasikan sama yang awal-awal ya, itu sekitar 8 bulan 9 bulan lah. Lalu Kak, selama Kakak berada di organisasi keluarga teater PBI ini, pementasan seni apa atau hal lain apa yang menjadi challenging bagi Kakak sendiri? Challenging sih tetap pementasan drama ya, terutama Mangir karena di situ hektik, orang-orang di backstage itu sangat-sangat buat kacau, buat pusing kayak gitu, tapi ya Itu yang dikangenkan saat ini gitu ya Kak. Berarti kalau misalnya udah normal bakal ada pementasan seni lagi nih? ya insya Allah sih kayak gitu. Oke Kak, sekarang nih kan Kakak kan merealisasikan sebuah acara di organisasi keluarga teater PBI itu tentu ada bantuan dari prodi PBI WAD sendiri. Nah jadi Kakak selaku ketua ada nggak yang ingin disampaikan kepada prodi PBI atau mungkin pesan dan juga ucapan-ucapan begitu? Ya untuk prodi sih ya yang utama sih terima kasih kayak gitu ya, terima kasih udah support kami sejauh ini kayak gitu dan udah mau membantu kami di segala sisi kayak gitu sih. Untuk ucapan untuk prodi kayak gitu ya harapannya sih buat prodi lebih baik untuk kedepannya kayak gitu. Kedepannya ya Kak. Oh ya Kak, kan ini kan kita mengadakan podcast kali ini itu sekaligus untuk memeriahkan Milad PBI yang ke-37 nih Kak ya. Jadi sebelumnya terima kasih banget karena Kakak udah menjadi narasumber saya di acara podcast kali ini, karena Kakak juga membantu untuk memeriahkan Milad PBI ini. Lalu nih untuk teman-teman online yang ada di rumah, terutama sobat PBI yang ada di rumah, apa nih pesan dari Kakak Nabila sendiri untuk teman-teman yang ada di rumah? Untuk teman-teman yang ada di rumah pastinya tetap berkarya apapun itu, walau cuma nulis ataupun cuman cover lagu, berkarya apapun itu biar kalian juga gak bosen di rumah kayak gitu, karena kan pandemi ini buat kita bosen, semuanya itu udah kita lakukan di rumah tapi tetap aja bosen kayak gitu loh. Jadi tetaplah berkarya apapun itu, apapun yang kalian mampu
menghasilkan karya apapun itu, misalnya puisi atau apa, terserah kalian. Yang penting kalian tuh produktif setiap harinya kayak gitu sih. Nah guys, kita harus menjadi orang yang produktif ya, walaupun kita tidak ngapa-ngapain di saat pandemi ini, tapi kita harus selalu produktif. Apalagi kan Keluarga Teater PBI ini organisasi yang mendalami seni ya kak ya, dan seni itu benar-benar tanpa batas ya, betul kak Nabila? Iya bener. Iya benar. Lalu kak, ini pertanyaan terakhir terkait teman-teman terkhusus PBI UAD yang ingin mungkin tertarik dengan organisasi ini dan ingin join dengan organisasi Keluarga Teater PBI, bisa dikasih tahu bagaimana alurnya atau bagaimana terkait Untuk oprek? yang ingin join, sebenarnya opreknya udah selesai, tapi karena ini kan online dan semuanya juga terbatas, jadi kalau mau ikut gabung ataupun ikut pengen jadi bagian dari kami kayak gitu, kepoin aja Instagram kami di @teater.pbiuad kalau nggak salah ya, nanti bisa di ini. Terus bisa juga kalau punya nomor saya, chat saya aja, nanti biar teknisnya saya Infokan ya. Kalau misalnya informasi dari YouTube ada mungkin nggak, atau hanya sekedar karya-karya aja yang ada di YouTube? Kalau untuk di YouTube mungkin untuk teman-teman yang kangen sama kita, sama teater PBI, mungkin bisa lihat-lihat lagi nih pementasan teater PBI di YouTube kayak gitu. YouTube-nya apa kak? YouTube-nya itu apa ya? Kalau nggak salah itu teater PBI kira-kira. Teater PBI ya. Pantau terus ya guys terkait oprek ataupun terkait informasi-informasi lainnya di Instagram @teater.pbiuad dan juga YouTube Teater PBI begitu. Oke guys, itulah seputar organisasi Keluarga Teater PBI. Perbincangan kali ini sungguh sangat menarik kak, dan tentunya sangat lucu karena nama-nama yang ada di divisi organisasi Keluarga Teater PBI sendiri itu unik. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Nabila karena telah meluangkan waktu untuk membagikan ataupun untuk menceritakan pengalaman sekaligus ilmu untuk saya dan untuk teman-teman online semua. Untuk teman-teman yang benar-benar tertarik nih ataupun misalnya ingin lebih tahu terkait organisasi Keluarga Teater PBI, bisa terus pantengin Instagram organisasi ini, yaitu Instagramnya itu @teater.pbiuad. Dan kalau ingin melihat karya-karya yang telah ditampilkan atau yang telah dihasilkan oleh organisasi Keluarga Teater PBI itu di YouTube channelnya Teater PBI begitu. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, that's all for this podcast. Stay tuned in this channel or PBI UAD official and look forward to other interesting content. Stay healthy and always be happy. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.